Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 744. 1 minggu telah berlalu. Semenjak kejadian Rendra yang ditangkap polisi, Rena dan keluarganya pun terkena imbasnya. Mama dan papanya Rena sangat bersalah. Mereka sangat menyesal karena menjodohkan Rena dengan pria yang ternyata mafia. Si Rena pun kesehatannya turun seketika. Sudah seminggu tak enak makan dirinya. Memikirkan apa yang dialaminya. Kejadian yang baru menimpanya. Rena pun tak bisa kemana-mana. Mobilnya tak ada. Uang pun hanya tinggal sedikit yang tersisa di rumah. Bahkan untuk berobat ke rumah sakit, Rena tak bisa melakukan. Tak mau juga minta tolong ke saudaranya. Tak mau minta tolong ke teman-temannya. Karena Rena merasa malu, menjaga harga dirinya, rasa sakitnya itu ditahannya. Benar-benar Rena Larazati, mengalami apa yang dinamakan perputaran waktu. Hidupnya 180 derajat berubah seketika. Dari kaya raya menjadi orang tak punya. Hanya tinggal rumah yang ditinggali yang tersisa. Si Rena pun masih mengurung diri di rumahnya. Nomor teleponnya sering dimatikan. Apalagi permintaan maafnya pada Kenshin. Belum sempat diutarakan, karena nomornya Kenshin yang tak aktif lagi. Saat itu Kenshin sibuk sekali, menggantikan ayahnya meeting di luar negeri. Termasuk pula bos besar sendiri, yang berkeliling keluar kota. Sebab banyaknya acara, jadinya kabar Rena tak diketahui. Terlebih Rena sendiri tak memberi kabar pula, tak meminta bantuan juga. Rena merasa malu, merasa tak enak dirinya. Si Rena pun sebelumnya bicara pada temannya yang seorang pengacara, yang bernama Della. Tapi Della sedang di Amerika. Dan di sore ini Niken datang ke rumahnya. Niken berkunjung sambil membawa oleh-oleh untuk Rena. Rena pun menyambut Niken. Niken bertanya, "Gimana Rena keadaanmu saat ini? Sudah lebih baik belum Rena? Ini aku bawain makanan kesukaanmu. Kamu harus makan yang banyak ya. Jangan berpikir tentang hal yang kemarin. Yang terjadi biar saja terjadi. Biarlah itu jadi cerita di bagian hidupmu Rena. Sama seperti keadaanku yang kemarin. Kamu kan tahu sendiri. Hampir saja wajahku tak bisa kembali. Karena kejadian kecelakaan itu Rena. Tapi itu aku anggap perjalanan yang harus aku lalui. Makanya Rena kamu harus semangat lagi. Seperti diriku yang kemarin. Dan ini aku ada uang sedikit. Kamu bawa saja untuk keperluanmu." Rena menjawabnya, "Lu nggak usah repot-repot Niken. Kamu datang ke sini saja aku sudah senang. Kamu tak usah bawa makanan segala. Tak perlu pula memberiku uang. Aku masih punya uang Niken." Rena bicara tersenyum dirinya, dan Rena kemudian bertanya, "Oh ya Niken, gimana, apa kamu sudah menyampaikan permintaan maafku pada Mas Kenshin itu Niken?" Niken menjawabnya, "Maaf Rena, aku belum bertemu Mas Kenshin Rena. Teleponnya juga belum dapat dihubungi. Tapi aku mendapat kabar tentangnya. Kalau Mas Kenshin masih di luar negeri. Dirinya belum kembali. Sepertinya benar Rena apa yang dikatakannya kemarin. Dia akan lama di sana." Rena pun mendengarnya, berita dari Niken tentang Kenshin. Kemudian terdengar bel rumah Rena berdering. Seorang berbaju kantoran di depan pagar. Karena saat ini tak ada orang yang kerja di rumah ini. Semua sudah diberhentikan kerja. Karena tak bisa membayar gaji lagi. Mamanya Rena yang keluar. Kemudian orang itu bertanya, "Permisi ibu, apa benar ini rumahnya Laras?" Mamanya Rena pun bicara, "Laras siapa ya, di sini tak ada yang bernama Laras." Orang itu menjawabnya, "Perkenalkan ibu, saya pegawai dealer mobil. Saya manajer yang diminta mengantarkan pesanan. Maksudnya yang kami cari, Mbak Laras panggilannya. Tapi nama lengkapnya si Rena Larazati. Apa benar ini rumahnya?" Mamanya Rena pun membalasnya, "Oh Rena putri saya, iya benar ini rumahnya. Kalau gitu tunggu sebentar, saya panggilkan anaknya." Rena pun dipanggil mamanya. Dan Rena keluar, bersama Niken temannya. Mamanya langsung bilang,
Ini Rena, ada yang mencarimu. Rena melihatnya, tak mengenal orang yang datang ini. Manajer dealer itu bertanya, "Kenalkan Mbak Laras, nama saya Pak Fari. Saya bekerja di tempat penjualan mobil, dan ke sini mau mengantar pesanan ke Mbak Laras." Rena pun terkejut jadinya, terheran dirinya. Langsung saja ia bertanya, "Tapi Pak, saya tak memesan barang apapun. Tak merasa membeli sesuatu. Sepertinya salah alamat kali. Terlebih nama saya Rena. Bukan Laras dipanggilnya." Pak Fari itu menjawabnya, "Oh, ini Mbak Laras yang memesan." "Memang bukan Mbak Laras maksudnya, tapi teman baiknya Mbak Laras," katanya. "Apakah benar di waktu sekolah SMA dulu panggilan terkenalnya Mbak Laras?" Rena pun teringat langsung jadinya. Niken pun juga sama mendengarnya. Rena lalu menjawabnya, "Iya Pak, memang benar itu. Tapi siapa yang meminta Bapak ini ke sini? Pesanan apa memangnya? Siapa nama yang memesannya? Apa teman sekolah saya?" Pak Fari, manajer dealer mobil itu, menjawabnya, "Oh, ini Mbak Laras. Yang memesan itu bernama Mas Himu. Saya sendiri tak mengenal masnya itu. Tapi kata bos saya, ini pesanan harus segera diberikan." Rena bertanya lagi, "Himu siapa Pak? Saya tak kenal nama Himu. Tak pernah punya teman sekolah bernama itu." "Niken, apa ada teman SMA kita bernama Himu?" Niken menjawabnya, "Kayaknya nggak ada Rena, nggak ada yang bernama Himu." Pak Fari itu menjawabnya, "Untuk masalah itu saya juga tidak tahu Mbak Laras. Tapi yang jelas tugas saya hanya mengantar pesanan." Rena pun berkata, "Pesanan apa itu? Maaf, saat ini kita tak punya uang. Saya lagi kena masalah, jadi tak bisa membayar pesanan. Atau Bapak lagi menipu saya? Maaf Pak, sekarang saya tak punya apa-apa. Jadi baiknya Bapak pergi saja." Dikira Rena modus penipuan. Pak Fari menjawabnya, "Oh, kalau gitu Mbak Laras ini salah paham. Mbaknya tak perlu membayar apapun. Tapi pesanan itu sudah dibayar. Dibayar oleh Mas Himu itu. Pesanannya tinggal Mbaknya terima. Kalau gitu saya teleponkan anak buah saya, biar dibawa masuk barangnya." Rena dan Niken bertanya dalam hatinya, "Barang apa memangnya?" Tak lama kemudian datanglah yang disebutkan itu. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya Rena. Mobil Lamborghini merah yang sangat mewah sekali. Di sampingnya ada tulisan nama, "Limited Edition Sirena Larrazati. The New Lamborghini Edition." Rena dan Niken terkaget sekali melihatnya. Tak percaya sekali dibuatnya. Langsung Rena bertanya, "Mobil siapa ini Pak? Mobil siapa memangnya? Kok ada nama saya di situ?" Pak Fari menjawabnya, "Yaitu barangnya Mbak Laras, yang dipesan oleh Mas Himu. Mobil yang dibeli langsung dari perusahaan pembuatnya. Dipesankan khusus Mbaknya, untuk diberikan pada Mbak Laras ini." Rena dan Niken serta mamanya Rena menjadi terkaget-kaget jadinya. Terutama Rena yang deg-degan hatinya. Lalu Rena bertanya lagi, "Terus ini yang membelikan siapa Pak namanya? Apa saya mengenalnya? Apa baik orangnya? Apa ini bukan pencucian uang?" Rena trauma dengan kejadian yang baru menimpanya. Sampai dia bertanya begitu, Pak Fari menjawabnya, "Yaitu Mbak Laras. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Namanya Mas Himu. Orangnya kata bos saya baik sekali. Dan ini bukan pencucian uang. Sebab terdaftar di negara, nomor polisinya pun resmi. Pajak dan semuanya melalui tahapan yang dibenarkan. Tak ada yang dilanggar. Semua datanya ada di sini. Bisa dicek langsung kemana Mbak Laras kehendaki." "Untuk Mas Himu siapa? Saya sendiri juga tak mengenalnya. Kita hanya memberikan pesanannya ini." Lalu Rena bertanya lagi ke Niken, Niken, coba kamu ingat lagi Niken. Apa teman SMA kita ada yang bernama Himu?" Niken menjawabnya, "Aku rasa mungkin ada Rena. Mungkin dia pakai nama samaran kali." "Siapa lagi Rena yang tahu nama panggilanmu Laras ini? Kalau bukan teman sekolah kita. Laras kan panggilan terkenalmu dulu. Jadi orang luar tak mungkin tahu hal itu. Berarti ada cowok teman kita dulu yang naksir ke kamu sampai saat ini Rena. Dia sekarang sukses dan jadi kaya. Lalu memberikan hadiah mewah ini untukmu." Rena pun bertanya, "Tapi Niken, siapa memangnya nama Himu teman kita itu?" Niken menjawabnya, "Ya aku belum tahu Rena.
Kan dulu banyak cowok yang suka ke kamu. Berarti di antara banyaknya itu, ada yang bernama Himurena. Entar juga pasti dia akan ke sini. Padahal Himu adalah kependekan nama dari Himura. Himura Kenshin. Kenshin Himura. Tapi Rena dan Niken tak menyadari. Kenshin pun tak akan mengatakan itu. Tak akan menunjukkan pemberiannya itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.